Halo desainer, jumpa lagi di channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar kontes desain. Nah, tema video kali ini yaitu jenis-jenis logo yang paling sering dilombakan di kontes desain. Nah, apa saja logo-logonya, bagaimana stylenya, dan bagaimana penggunaan fontnya, kita akan simak lebih lengkap di video kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan ya untuk klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman mendapatkan updatean video terbaru dari channel By Desain. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung mulai videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih guys, akan ada intro yang mau lewat berikut ini ya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel By Desain. Oke, di video kali ini saya akan kembali lagi membahas seputar kontes desain teman-teman. Nah, tepatnya di video kali ini temanya yaitu jenis-jenis logo ya yang paling sering dilombakan ataupun paling sering diadakan ya di kontes desain ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana, stylenya bagaimana, pewarnanya bagaimana, kita akan lanjut saja di slide yang berikutnya dan saya akan jelaskan lengkapnya di slide-slide ini. Jadi teman-teman simak terus ya dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip. Oke, kita langsung lanjut saja mulai videonya teman-teman ya. Nah, di slide yang pertama ataupun di kategori yang pertama kita ada logo modern ya. Nah, logo modern ini adalah logo yang paling sering dilombakan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengunjungi situs kontes desain, misalkan 9 desain ya ataupun desain kontes, teman-teman akan banyak sekali menjumpai logo-logo yang sifatnya itu modern ya, ataupun bentuknya itu modern, stylenya ya modern. Nah, jenis logo ini mempunyai bentuk yang simple ya, bersih dan tidak terlalu ramai. Nah, ini adalah stylenya teman-teman. Biasanya font-fontnya itu simple, bersih dan tidak terlalu ramai. Biasanya menggunakan font modern juga ya, terkesan high-tech ya ataupun kekinian dan tidak banyak ornamennya. Nah, itu adalah jenis logo yang bersifat modern ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kita ada contoh yang saya ambil dari Freepik ya. Ini contoh saja. Logonya itu modern ya, ini modern, tapi dia agak playful juga ya, agak playful dan ada kesan modernnya juga ya. Bisa kita lihat di sini abstrak ya, tulisannya itu terkesan bersih ya, tidak terlalu banyak ornamen ataupun tidak terlalu banyak kait-kaitnya ataupun ornamennya. Di sini dia lebih cenderung menggunakan font yang modern juga ya, ataupun font yang bersih, seperti contohnya Gotham, Tauma, Arial dan lain sebagainya. Nah, biasanya font ini akan menyesuaikan dengan bentuk logonya teman-teman ya. Kemudian yang di samping ini juga sama, dia style logo untuk modern design. Dia fontnya itu modern dan bentuk logonya juga modern. Jadi antara bentuk logo dan font itu biasanya saling terkait ya, ataupun saling sinkron teman-teman. Sinkron dan tidak nyomplang. Jadi itulah teman-teman ya, ciri-ciri dari logo modern. Fontnya simple, bentuk logonya simple, terus mudah diingat juga dan tidak terlalu ramai. Itulah ciri-ciri dari logo modern. Nah, teman-teman kalau misalkan CJ ataupun ada kontes yang jenis logonya kayak gini, teman-teman nggak usah bingung lagi ya mengenai stylenya bagaimana, fontnya harus seperti apa ya, pewarnanya bagaimana, itu teman-teman nggak usah bingung lagi. Oh ya, untuk pewarnaan itu biasanya mereka menggunakan sedikit warna ya, paling minimal tuh 2-3 warna teman-teman ya. Ini kalau di sini tuh dia pakai 2 warna ya, warna gold ya, gold yang solid kayak gini. Kemudian yang kedua dia pakai warna putih untuk teksnya ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Untuk style logo yang berikutnya yaitu logo klasik ya. Nah, ini adalah logo yang paling sering dijumpai di banyak kontes desain ya, seperti Nana Design, kemudian ada Hatchwise dan lain sebagainya. Ini adalah kontes yang ataupun logo yang bersifat klasik ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini jenis logo yang mempunyai bentuk yang lebih rumit ya, ataupun kompleks, banyak ornamen dan tulisan. Tapi untuk style logo ini mempunyai style atau nilai seni yang lebih tinggi dan kreativitas yang lebih tinggi ya. Nah, kita bisa lihat ya dari bentuk logonya itu rumit banget ya di sini. Di sini ada tanda panah kayak gini, kemudian di bawahnya ada tanda panah lagi yang melengkung ya. Kemudian di bawah sini juga ada garis-garis lagi, dan kemudian di bawahnya juga ada tanda panah lagi kayak garis panah. Kemudian di sini kayak ada
ornamen bunganya ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk style logonya ataupun style fontnya itu dia lebih vintage ya, ataupun lebih klasik juga ya, cenderung klasik dan lebih nilai seninya itu ada teman-teman ya, dibandingkan dengan logo modern. Kalau logo klasik itu lebih rumit dan lebih mempunyai nilai seni yang tinggi ya, karena di sini ada ornamen-ornamen yang perlu kita bangun ataupun perlu kita buat teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada ini vintage, ini adalah ciri logo juga yang bersifatnya itu klasik teman-teman, atau retro ya. Dia mempunyai font yang klasik, warna-warna yang klasik, dan juga vibe-nya itu lebih cenderung kuno teman-teman, ataupun cenderung lebih klasik lah, lebih klasik, stylenya lebih klasik, lebih rumit dan kompleks teman-teman ya. Itu adalah ciri-ciri dari logo klasik ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menjumpai kontes yang kayak gini yang meminta logo klasik ataupun meminta logo klasik ya, teman-teman nggak usah bingung lagi ya mengenai stylenya bagaimana, fontnya harus seperti apa, warnanya bagaimana, tuh teman-teman nggak usah bingung lagi. Pokoknya stylenya tuh ya kayak gini, logonya itu rumit, banyak ornamen dan tulisan ya, seperti itulah logo dari klasik. Dan logo klasik itu lebih sulit untuk diingat ya. Kalau logo modern kan logonya itu lebih bersih ya dan mudah diingat ya. Tapi kalau logo klasik itu cenderungnya lebih sulit untuk diingat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk logo klasik. Kemudian yang kedua ataupun yang ketiga yang ketiga adalah logo karakter teman-teman. Nah, ini adalah logo yang paling sering juga dijumpai di kontes desain. Ini berdasarkan pengalaman saya ataupun berdasarkan riset yang sudah saya lakukan di berbagai macam kontes desain yang sudah saya coba ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ya jenis logo yang berbentuk karakter ya, baik karakter hewan ataupun manusia. Nah, jenis logo ini biasanya dipadukan antara logo klasik dan sehingga mampu menciptakan logo yang unik dan berkarakter. Untuk fontnya sendiri itu fontnya lebih cenderung fun dan lebih santai teman-teman. Kayak gini ya contohnya. Ini kan fontnya lebih fun ya, warnanya fun dan dia agak lebih warna-warni ataupun agak lebih colorful lah ya. Dan untuk stylenya sendiri itu logonya itu lebih santai ataupun fontnya itu lebih santai dan tidak terlalu kaku teman-teman ya. Ini kayak gini ya contohnya. Kemudian yang samping kiri ini juga sama ya. Ini kalau ini logonya itu bentuk karakter makanan ya, kayak pizza tapi dia ada matanya, ada mulutnya dan juga ada tangannya. Jadi lebih hidup ya, lebih hidup logonya, dan dia logonya itu lebih mempunyai nyawa teman-teman, karena dia logonya bentuk karakter ya. Nah, itu adalah ciri-ciri logo karakter ya. Dan ini fontnya itu lebih cenderungnya ke klasik ya teman-teman. Kalau logo karakter ya bisa ke klasik dan juga bisa ke modern ya, tergantung dari permintaan si Jaya itu bagaimana. Tapi biasanya sih logonya itu logo-logo yang fontnya itu lebih santai, lebih colorful dan tidak terlalu kaku teman-teman ya. Kemudian logo yang keempat ataupun style desain yang keempat yaitu logo jenis industri ya. Nah, jenis logo ini mempunyai karakter yang tebal, kuat serta kokoh ya, dan biasanya menggunakan font yang tebal dan kuat juga, serta mempunyai warna yang maskulin ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan logonya tebal ya, bulat kayak gini ya. Kemudian dia juga mengikuti ya, untuk jenis fontnya tuh dia ikut font-font yang tebal juga. Ini kayak gini ya, seperti ini global industrial. Jadi dia antara bentuk logo dan tulisan itu sama teman-teman, ataupun sinkron ya. Kemudian yang di sebelah kanannya juga sama ya. Ini lebih keras lagi ya teman-teman ya, lebih maskulin lagi, lebih jantan teman-teman. Ini adalah jenis logo industri ya. Dia fontnya itu jenis tebal juga ya, yang kayak gini, industrial juga, jenis font industrial. Kemudian untuk jenis logonya sendiri dia juga mempunyai jenis-jenis yang tebal ataupun gambar-gambar ataupun desain yang tebal teman-teman, kayak gini ya, kayak cerobong asap pabrik ya. Kemudian ada gerigi, ini juga kan yang menandakan industrial ataupun menandakan font-font yang tebal ataupun jenis logo yang tebal. Jadi fontnya itu antara font dan logo itu sama teman-teman, fontnya tebal dan bentuk logonya juga tebal ya. Jadi itu adalah ciri khas ataupun style dari logo industrial ya. Kemudian yang terakhir ya, ini logo list yang kelima yaitu logo klasik modern ya. Jadi logo ini adalah percampuran antara logo klasik dan juga logo modern ya. Nah, biasanya untuk percampuran logo klasik dan modern itu mempunyai font yang lebih runcing, tipis dan terkesan feminim teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini ada logo yang
logo untuk perusahaan hukum ya, ataupun law firm. Dia ini perpaduan antara logo klasik dan logo modern ya. Jadi seperti ini ya, attorney firm, ini namanya attorney firm, yang logo utamanya ataupun kata-kata utamanya yaitu attorney firm ya. Jadi dia logonya ataupun fontnya itu klasik ya, atau lebih runcing ya. Kemudian yang di bawahnya yang tulisan Justice for All ini, dia memakai font yang lebih halus ataupun lebih simple ya. Jadi antara perpaduan antara logo klasik dan logo modern teman-teman ya. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah ini murni logo klasik ya. Dia bentuk logonya klasik ya. Kemudian untuk jenis fontnya juga klasik ya. Nah, biasanya untuk logo klasik seperti ini ya, ataupun logo klasik modern seperti ini digunakan untuk perusahaan hukum, perusahaan real estate, dan juga perusahaan pokoknya yang berkaitan dengan hukum lah, hukum. Kemudian logo community juga kadang menggunakan style font yang cenderung lebih runcing ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara mengenali setiap logo dan setiap style desain logo yang ada di kontes desain. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham ataupun sudah memahami video ini? Semoga bisa dipahami ya teman-teman, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai referensi ataupun acuan ya untuk mengikuti kontes desain. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.